Halo sahabat pecinta tanaman hias, kembali lagi bersama saya Geti. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, buat teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagram saya. Instagram saya ada di pojok bagian bawah layar ya. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar tanaman hias atau ingin membeli tanaman hias, teman-teman bisa DM saya di Instagram. Nah, teman-teman juga bisa bertanya ya di Instagram kepada saya. Jika teman-teman mengalami masalah dengan tanamannya, teman-teman jangan ragu untuk DM saya di Instagram. Nanti kita akan memecahkan masalahnya bersama-sama. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan melakukan update. Nah, ini adalah Platycerium One Day. Nah, ini dia. Yang di waktu lalu sempat saya buatkan video ya. Ini sudah menumbuhkan sil yang baru. Dan ini juga ada yang satu lagi ya. Nah, di waktu lalu teman-teman saya sempat membuat beberapa video tentang Platycerium berjenis One Day ya, yaitu Platycerium Simar Papua. Nah, ini yang dulu saya mounting menggunakan papan berdiameter 50 x 50 cm. Nah, yang ini yang saya mounting menggunakan papan drainase cell berukuran 25 cm teman-teman. Ini yang dulu sempat saya buatkan video, yaitu anakan ya dari Platycerium One Day ini, tetapi bukan induk yang beranak teman-teman, tetapi melalui spora. Nah, ini dia sudah menumbuhkan sil yang baru ya di bagian kiri saya. Nah, ini adalah sil yang baru. Sebelumnya dia hanya memiliki dua sil kanan dan kiri. Nah, ini dia teman-teman, ini yang lama ya, ini sudah mulai menguning teman-teman. Nah, jangan khawatir ya jika silnya mulai menguning, karena dia akan menumbuhkan nanti sil yang baru teman-teman. Nah, dan yang ini teman-teman, nah ini sebelumnya saya mounting pada saat dia mulai menumbuhkan sil yang baru di bagian kanan. Nah, ini silnya sudah sebesar ini ya sekarang ya. Dan yang bagian kiri ini adalah sil yang lama teman-teman. Nah, di sini terlihat dia masih terbungkus dengan media ya. Nah, nanti setelah ini besarnya maksimal yang di bagian kanan teman-teman, maka dia akan menumbuhkan sil yang baru untuk di bagian kiri. Jadi nanti ini akan terbentuk ya, dia akan mengikuti bentuk media seperti yang ini. Nah, yang ini teman-teman, ini dia sudah mengikuti bentuk media ya. Nah, ini pentingnya jika kita melakukan mounting agar media yang kita buat itu menjadi bentuknya bulat ya, sedikit tidaknya berbentuk bulat teman-teman, meskipun tidak sempurna. Nanti sil dari Platycerium ini dia akan mengikuti bentuk dari media tersebut. Buat teman-teman yang menyukai tanaman Platycerium ya, teman-teman bisa menggunakan papan seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa menambah nanti tampilan dari Platyceriumnya agar menjadi semakin bagus ya, semakin mewah. Nah, ini adalah papan berukuran 50 x 50 cm teman-teman, menggunakan drainase cell yang memang originalnya 50 ya. Nah, jika teman-teman berminat dengan papan seperti ini, teman-teman bisa DM saya di Instagram. Harganya murah teman-teman, tidak mahal ya, tidak sampai 100.000 lah. Jadi teman-teman juga bisa request ya ukurannya, menyesuaikan dengan ukuran Platycerium yang teman-teman pilih. Nah, mari kita bahas beberapa hal tentang Platycerium One Day teman-teman. Nah, Platycerium One Day ini dia asalnya dari Papua teman-teman. Dia juga bisa tumbuh yang dengan ukuran yang sangat besar ya. Jadi terakhir saya lihat ada yang menjual dengan ukuran 1 meter dan 3 meter teman-teman. Jadi ini juga jika teman-teman memiliki ukuran seperti ini ya, jika teman-teman rawat, nanti dia akan menjadi tumbuh lebih besar teman-teman. Jadi dia akan menjadi sebesar ini, dan ini juga nanti bisa menjadi sampai 3 meter lebih teman-teman. Nah, untuk merawat Platycerium berjenis One Day ini sebenarnya caranya sangat mudah ya. Jadi dia tidak memerlukan sinar matahari yang terlalu terik teman-teman. Tetapi sepengalaman saya, jika saya taruh di tempat yang memang sinar mataharinya panas ya, langsung mengenai dari tanaman Platycerium kita, One Day ini dia masih bisa bertahan teman-teman. Jadi dia tidak akan mati. Hanya saja ada beberapa bagian daun yang menguning karena kepanasan atau gosong teman-teman. Tapi dia tetap tumbuh dan menumbuhkan sil yang baru. Tapi nanti sama saja ya, sil yang baru itu yang akan keluar, dia juga akan mengalami kekuningan. Jadi kesimpulannya itu sedikit mengurangi tampilan eksotis dari tanamannya. Alangkah baiknya jika teman-teman menyediakan tempat untuk tanaman ini, dia membutuhkan sinar matahari yang
secara tidak langsung ya, jadi tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 50%. Kemudian dia membutuhkan angin dan air, teman-teman. Dan saya juga di sini menggunakan pupuk ya. Nah, ini ada pupuknya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini adalah pupuk ya. Ini saya copot dulu. Nah, ini teman-teman. Jadi ini keranjang pupuk dan pupuknya. Nah, ini bisa kita buka ya. Nah, ini ada yang berwarna merah, teman-teman. Ini seperti ini. Nah, ini adalah pupuk Escacot yang saya gunakan untuk Platycerium. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan Osmocote Decastar atau Anderson. Kenapa saya menggunakan Escacot? Itu dikarenakan kandungan nitrogen dari Escacot lebih besar daripada Osmocote dan Anderson, teman-teman. Sepengetahuan saya, Escacot memiliki kandungan nitrogen sekitar 19%, sedangkan Anderson 18% dan Osmocote sekitar 17%. Nah, dikarenakan tanaman berjenis Platycerium ini dia tidak berbuah ya, dan dia juga tidak berbunga, teman-teman. Jadi dia lebih membutuhkan asupan nitrogen ketimbang asupan yang lain. Tapi tetap tanaman ini membutuhkan seperti unsur hal yang lain, tetapi tidak terlalu banyak. Dia hanya membutuhkan nitrogen yang banyak, teman-teman, untuk melakukan pertumbuhan daun. Nah, untuk tanaman Platycerium wande ini dia hanya memiliki dua jenis daun ya, yaitu daun steril dan daun fertil, teman-teman. Nah, daun steril itu yang biasa disebut oleh orang-orang sebagai perisai. Nah, ini adalah perisai bagian kanan dan kiri. Kemudian daun fertil adalah lidah. Nah, ini adalah lidahnya. Nanti di lidah ini dia akan memiliki spora. Nah, untuk teman-teman ketahui, tanaman berjenis Platycerium wande ini dia tidak bisa beranak, teman-teman. Dia hanya bisa berkembang biak menggunakan spora. Nah, jadi dari teman-teman saya yang memiliki wande yang size-nya monster lah istilahnya, besar-besar, itu memang tidak ada anaknya. Jadi mereka mengembangbiakkan tanaman ini dari semai spora tersebut, teman-teman. Itu beberapa bagian dari tanaman Platycerium wande ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk media, teman-teman, di sini saya hanya menggunakan media akar kadaka. Akar kadaka ini harganya murah ya, dan sangat bagus menurut saya untuk tanaman Platycerium karena akar kadaka ini dia tidak dapat menyerap air terlalu banyak dan keringnya juga lumayan cepat, teman-teman. Jadi dapat menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti mengalami jamur atau busuk akar. Nah, ini adalah akar kadaka ya, berwarna hitam ini, teman-teman. Nah, yang ini yang kecil ini, teman-teman, dia juga saya tambahkan pupuk ya. Saya tetap menggunakan Escacot. Nah, ini dia pupuknya. Nah, ini, teman-teman. Ini di dalamnya ada pupuk ya yang berwarna merah. Jadi kita bisa membeli pupuk, kemudian kita membeli keranjang pupuknya, teman-teman. Nanti kita tancapkan pada atas medianya seperti ini. Nah, jika teman-teman tidak memiliki akar kadaka, apa yang bisa digunakan lagi untuk media dari Platycerium, teman-teman? Nah, media yang paling sederhana adalah sabut kelapa, kemudian yang lebih mewah adalah sphagnum moss atau moss putih, teman-teman. Nah, kemudian untuk penyiraman, bagaimana penyiramannya? Nah, tanaman ini sebenarnya tidak membutuhkan terlalu banyak air, tetapi dia membutuhkan kelembaban yang bagus, teman-teman. Nah, jadi jika cuaca di rumah teman-teman panas, mungkin sekitar 34 derajat Celcius, nah, kita akan menyiramnya mungkin sehari satu kali, teman-teman, yaitu di pagi hari, nanti untuk dia bisa menghadapi teriknya panas matahari di siang hari. Tetapi jika teman-teman tinggal di daerah yang sejuk, itu teman-teman bisa tidak menyiram sampai 3-4 hari ya. Karena daerahnya sejuk, otomatis dia akan lembab dengan sendirinya, teman-teman. Nah, kemudian untuk Platycerium dia sangat membutuhkan angin ya. Jadi sirkulasi angin itu sangat dibutuhkan oleh tanaman Platycerium agar medianya cepat nanti mengering dan pertumbuhannya juga akan semakin bagus, teman-teman. Jadi beberapa hari lalu ya, teman-teman, karena kebetulan anak saya sakit, jadi saya tidak membuat video ya karena harus giliran jaga anak sama istri saya. Nah, kebetulan saya lihat ada sahabat pecinta tanaman yang komen di Instagram bagaimana perkembangan wande yang sempat saya munting waktu ini. Nah, ini adalah perkembangannya. Sudah menemukan sil yang baru ya. Nanti dia akan menemukan sil bagian sini. Nah, nanti silnya ini dia akan terus membesar, teman-teman, sampai seperti ini ya, nanti berbentuk seperti ini. Nah, jika medianya ini sudah habis ditutup oleh daun steril, maka kita akan melakukan munting baru lagi, yaitu menambahkan medianya agar menjadi lebih besar.
Nah, itu akan menyebabkan tanamannya semakin cepat membesar, teman-teman. Dia akan mengikuti medianya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ya bagaimana cara penyiramannya, kemudian bagaimana pemupukannya, pencahayaan, dan bagian-bagian dari tanaman Platycerium wande ini. Nah, untuk menunggu dia besar, teman-teman, kita membutuhkan waktu yang memang agak lama ya. Jadi tidak secepat seperti aruid, teman-teman. Kita harus lebih bersabar agar dia mencapai mungkin ukuran 1 meter ya. 1 meter mungkin bisa sampai 1 tahun ya, teman-teman. Nah, di sini saya juga ada Monstera variegata, teman-teman. Nah, ini kebetulan sekitar beberapa minggu lalu ya saya sempat cutting. Nah, ini rencana mau saya jual, teman-teman. Nah, jika ada teman-teman yang belum memiliki Monstera variegata ya, yang tertarik dengan tanaman Monstera variegata, teman-teman bisa DM saya di Instagram ya. Ini ada pucuk ya, teman-teman. Pucuknya ini 3 daun dan dia sudah mengeluarkan calon daun yang baru ya. Ini cutting pucuk. Kemudian ini adalah cutting bawah, teman-teman. Jadi dia membawa semua akar yang sangat banyak ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 ruas, teman-teman. Ada 4 ruas ya, jadi dia bisa menumbuhkan nanti 4 mata tunas. Nah, ini 1 mata tunas sudah mulai tumbuh ya. Kemudian ini adalah cutting tengah. Jadi jika teman-teman ingin memiliki tanaman Monstera variegata, jangan lupa DM saya di Instagram ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya hari ini. Semoga video saya hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya sudah melakukan update video tentang tanaman Platycerium yang pernah saya munting beberapa minggu lalu ya. Dan sekarang sudah menumbuhkan daun yang baru. Jadi ini sudah terbukti aman, teman-teman. Jadi teman-teman bisa meniru bagaimana cara saya melakukan munting. Untuk teman-teman yang penasaran dengan video sebelumnya, teman-teman bisa cek di bagian deskripsi. Di sana sudah saya sertakan link video sebelumnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.